pencarian korban kebakaran Glodok Plaza masih terus dilakukan. Sabtu sore, kembali 1 kantong jenazah berhasil dievakuasi. Tim gabungan menyisir area lantai 8. Jenazah dimasukkan ke kantong dan dibawa ke RS Polri untuk keperluan identifikasi. Pencarian korban tidak mudah karena kendala struktur bangunan dan banyak akses yang tertutup. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian itu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung penerbangan untuk membersihkanlah badan karena di dalam itu banyak akses yang tertutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Tim Kompas TV secara eksklusif juga melihat langsung struktur bangunan lantai 7, 8, dan 9 yang rusak akibat kebakaran hebat pada Rabu lalu bersama PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi dan PLT Kadis Gulkarmat Jakarta Satriadi melalui Skylift. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi sebut kondisi gedung Glodok Plaza bagian atas terbakar hebat, kondisi atap runtuh dan hanya tersisa besi-besi kerangka. Kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah. Kemudian juga kalau kita lihat paling atas, seluruh plafonnya juga ambruk semuanya. Kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan. Sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya. Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7. Terkait penyebab kebakaran, pihak kepolisian akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi menyatakan polisi masih terus melakukan pendalaman. Nanti dalam waktu dekat, jika sudah hasil komunikasi dengan pihak terkait bahwa TKP sudah dingin, kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Bareskrim Polri, ya, untuk. Polisi kini sudah memeriksa 7 saksi. Dari keterangan saksi, api pertama kali muncul dari lantai 9. Meski demikian, belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Dan informasi terkini terkait olah TKP pasca kebakaran Glodok Plaza kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Edwin Chan di Glodok, Jakarta. Edwin, apakah hari ini polisi akan kembali melakukan olah TKP dan apa temuan polisi yang terbaru? Selamat pagi Asri dan juga saudara, kalau kita bertanya terkait dengan proses olah TKP yang akan dilakukan oleh kepolisian sampai sekarang kami masih menantikan informasi sekaligus memang keterangan resmi yang diberikan oleh Polda. Memang dari Polda sendiri, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa akan segera dilakukan. Namun pada realisasinya terkait dengan apa yang akan terjadi di saat olah TKP dan kapan akan berlangsungnya ini memang masih menunggu koordinasi dengan juga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan dari Jakarta. Nah, Dinas Gulkarmat Jakarta sendiri memang menyatakan bahwa kemarin pada hari Sabtu, Astri dan juga saudara, kalau untuk proses yang dilakukan di dalam ada 2 dan ini terjadi memang secara bertahap seperti itu, secara runtut. Nah, yang pertama adalah dilakukan proses pendinginan, di mana pada proses pendinginan ini merupakan proses terakhir di dalam proses keseluruhan proses pemadaman dari kebakaran terjadi di Glodok Plaza ini, di mana pada hari Rabu memang kebakaran terjadi lalu bergulir, hari ini sudah masuk ke 4 efektif proses pencarian korban. Nah, tadi jika proses pendinginan ini juga dilakukan, tidak hanya itu tapi juga memang dilakukan juga proses pencarian korban, dan proses pencarian korban ini juga berlangsung bersamaan dengan identifikasi korban. Nah, identifikasi korban ini memang terus dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari memberikan keterangan dan meminta juga data-data antemortem yang bisa diberikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati oleh para anggota keluarga korban maupun kerabat korban, mulai dari foto gigi dan lainnya. Nah, selain itu juga dari lokasi tempat kejadian perkara, untuk identifikasi korban sendiri memang dilakukan oleh
tim dari Damkar dan juga dibantu oleh Puslap 4, di mana dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ini sendiri akan melakukan swab DNA dan atau tes DNA seperti itu, Asri dan saudara, untuk nantinya hasilnya ini kemudian diperiksa di Rumah Sakit Polri. Nah, memang semuanya bergulir secara bersamaan dan inilah yang nantinya menjadi bahan untuk kemudian membantu identifikasi korban yang sampai sekarang untuk korban yang dilaporkan hilang terdapat 14 orang dengan total penemuan kantong jenazah totalnya sudah ada 8 kantong jenazah. Nah, kemarin memang terakhir pada sore hari kemarin ditemukan dibawa maksud kami untuk kantong jenazah terakhir dari tempat kejadian ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk jenazah terakhir ini juga memang ditemukan di lokasi yang sama dengan 7 jenazah lainnya. Nah, adanya di lantai 8. Kalau kita bertanya terkait dengan apa yang ada di keseluruhan dari proses pencarian jenazah, memang dari medan dari tempat kejadian kebakaran ini sendiri banyak sekali tantangannya, mulai dari puing-puing bangunan, lalu juga ada kerentanan terhadap adanya karena kemarin masih proses pendinginan mungkin tidak mungkin seperti itu dikatakan kalau memang mungkin masih ada potensi hantaran suhu panas, dan ini yang dipastikan secara menyeluruh supaya nantinya olah TKP dapat berlangsung secara efektif. Jadi memang proses pemadaman ini dilakukan secara komprehensif sampai selesai, sampai tuntas. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda Edwin Chan dari Jakarta.